Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sedulur gerbekan gokil semuanya. Bagaimana, masih dalam keadaan sehat walafiat ya? Nah, di video kali ini kembali kita akan mengulas berita soal Pak Yusuf Kalla yang pada acara Milad PKS kemarin itu pidato soal ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi di era saat ini. Dia bahkan menyebutkan jika masalah ketimpangan sosial dan ekonomi ini tidak segera diselesaikan, beliau menggambarkan soal peristiwa kerusuhan tahun 98. Namun ya, omongan dari Pak JK ini langsung dijawab oleh pendiri dari CSIS Yusuf Wanandi yang menyebutkan bahwa potensi untuk menuju ke tahun-tahun yang disebutkan Pak JK itu tadi sangatlah kecil, karena tidak ada peristiwa-peristiwa atau kondisi yang genting seperti yang terjadi di era saat itu. Bahkan pendiri dari CSIS ini menyebutkan kalau apa yang disampaikan Pak JK soal peristiwa tahun 65, 66, 74 ataupun 98 itu tidak lebih hanyalah pandangan Pak JK, karena saat ini beliau berbeda pilihan politik dengan Presiden Jokowi. Dan berikut adalah beritanya. Kita hadapi masalah ekonomi, masalah politik, masalah keamanan, dan juga masalah sosial. Apabila ini berlangsung terus akan terjadi masalah besar. Kita harus berusaha jangan terulang 90, 65, 66, 74, dan 28. Jakarta dibakar. Kita tidak mau itu. Karena sebelum itu terjadi, maka kita harus berkeadilan dalam ekonomi, berkeadilan dalam politik. Masalah sosial sekarang sudah mulai berbahaya. Ibu-ibu pakai tas bagus sudah mulai musuh masyarakat. Apalagi tas Hermes. Bukan dia yang salah, suaminya yang ditangkap. Anak-anak pakai motor besar, jadi musuh masyarakat. Ada foto pejabat luar negeri berlibur, musuh masyarakat. Satu langkah lagi apabila ini tidak selesaikan keadilan, akan jadi lagi tahun 98. Dan kita tidak ingin itu. Kita harus hindari itu dengan pemerataan yang adil. Jagalah negeri. Mari kita jaga bersama-sama. Tetapi tidak hanya menjaga, rebut kekuasaan untuk kemajuan. Pemilu itu memang merebut kekuasaan dengan demokrasi. Seberapa nyata kecemasan itu memang ada di depan mata? Pokoknya kalau persoalan keadilan sosial memang hal yang penting, itu betul. Tetapi bagaimana mencapainya juga penting. Jadi we cannot just do everything ya, hanya untuk mencapai itu dan hanya itu, sebab banyak lagi masih tuntutan rakyat yang perlu kita penuhi bersama. Tapi kalau hormat saya kepada Pak Kalla, bahwa keadaan kita ini seakan-akan sudah seperti dulu di 65 dikatakan sudah mau melahirkan begitu malapetaka ini, I doubt that. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Bapak meragukan apa yang dikhawatirkan oleh Pak Yusuf Kalla itu akan terjadi ya di masa saat ini? Ya pasti tidak sekarang. Karena ini menjadi relevan ditanyakan karena ya, Pak JK kan jangan sampai terulang 65, 66, 74, 98. Itu semua masa di mana 66 Pak Yusuf ada di jalan. Betul. Juga waktu itu. Betul. Itu jauh dari situasi saat ini. Situasi sekarang ini, whether you like it or not, has helped a lot to move on. Tidak ada, mungkin gini, apakah ada situasi sekarang yang bisa mendorong atau menjurus ke arah situasi seperti 66, 74, 98? Tidak ada sekarang.
Tidak ada faktor-faktor yang bisa mendorong ke arah itu. Tidak ada. Sekarang ini ya. Betul. Jadi Bapak sama sekali tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak JK. Keadilan sosial, yes, Bapak bilang tadi setuju. Pasti harus. Tetapi kemudian mengingatkan kita bahwa sekarang kita adalah, yang dikatakan oleh Pak JK adalah ada masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial. Dan kemudian merefer kepada apa yang terjadi pada tahun 65, 66, 74, 98. Jakarta dibakar. Itu Bapak mau sanggah itu. Sama sekali tidak setuju. Tidak setuju. Bahwa ada situasi di sini yang bisa mengarah pada kondisi seperti itu. Tidak setuju saya. Bahwa itu akan bisa ke arah sana pada waktu ini. Tetapi ya perbaikan-perbaikan selalu harus kita lakukan. Itu pun benar. Dan namun apakah itu lantas satu-satunya soal yang kita hadapi? Pasti tidak. Dan saya kira ini justru kabinet Pak Kala ini yang dulu mulai dengan Jokowi memperbaiki keadaan di mana justru hal-hal ini dapat dicegah. Seperti kita ketahui, banyak sekali hal-hal yang dulu tidak bisa kita diterima rakyat, sekarang diterima rakyat. Dan itu jasanya Jokowi dan Kala. Ya. Jadi I don't think that it is now a problem that urgently. Apakah Bapak melihat ada faktor karena Pak JK terpisah karena berbeda calonnya di 2024? Saya kira tentu ada faktor ini tersangkut di dalam penilaian beliau ini. Beda pilihan, Ya. suksesi. Ya. Nah, itu tadi ya, seluruh gerombolan Google semuanya. Video Pak JK yang menggambarkan seakan-akan situasi saat ini sudah sangat genting dan berpotensi untuk menjurus ke arah peristiwa-peristiwa masa lalu seperti tahun 66, 74 ataupun 98, kerusuhan yang bahkan di Jakarta sampai dibakar disebutkan Pak JK tadi ya. Tapi menurut apa yang disampaikan oleh pendiri dari CSIS Yusuf Vanda ini, untuk saat ini ya tidak ada peristiwa-peristiwa atau persoalan yang menjurus ke arah sana. Bahkan bisa dikatakan ya situasi saat ini cukup stabil ketika yang disebut ini tahun politik ya, tapi suasana dan tensi-tensi perpolitikan di tanah air masih sangat kondusif. Tadi ya Pak JK juga menyinggung soal pejabat ataupun istri pejabat ataupun anaknya ya yang gemar flexing atau pamer kekayaan di media sosial, entah itu ketika berlibur ke luar negeri, pakai tas bermerek, branded dan lain-lain sebagainya. Kalau soal itu kita juga setuju karena itu memang hal yang tak pantas, tapi itu dilakukan oleh oknum-oknum pejabat itu sendiri ya. Sementara yang kita ketahui, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana itu sudah memberikan contoh yang sangat nyata. Apa itu arti sebuah kesederhanaan, apa itu arti dari hidup cukup tidak bermewah-mewahan itu seperti apa, itu sudah dicontohkan oleh pemimpin negara ini, yakni Bapak Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Joko Widodo. Kita bisa melihat ya, ketika Pak Jokowi ataupun Ibu Iriana datang ke suatu daerah, ketika bertemu dengan rakyatnya secara langsung, apa yang mereka kenakan, apa yang mereka contohkan, itu menunjukkan betapa Presiden dan Ibu Negara ini memberikan contoh kepada kita. Kesederhanaan itu seperti ini. Pejabat itu nggak perlu bermewah-mewahan. Pejabat itu nggak perlu yang pakaian-pakaian branded, barang branded. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Pak Jokowi itu sendiri dan Ibu Iriana. Masalah ketidakadilan atau pemerataan, ya kita setuju dengan Pak JK. Memang
itu sebuah keharusan pemerataan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Pak Jokowi selama 10 tahun memimpin itu sudah berusaha mewujudkan itu. Bahkan di periode pertamanya Pak Jokowi ya, itu wakil presidennya adalah Pak JK. Dan Pak JK juga melihat sendiri kan apa yang sudah dikerjakan oleh Presiden Jokowi, membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke, wilayah-wilayah pulau terluar, tanah Papua yang dulunya kurang begitu diperhatikan, semenjak Presiden Jokowi memimpin sudah mulai diperhatikan dan mulai merasakan arti sebuah pemerataan pembangunan itu sendiri. Jadi seperti yang dibilang dari pendiri CSIS itu tadi ya, kekhawatiran yang diungkapkan oleh Pak JK ini kurang berdasar lah, karena situasi saat ini itu tidak ada yang menjurus ke arah tahun-tahun kelam seperti 66, 74 ataupun 98 yang disebutkan Pak JK tadi. Dan menurut beliau itu mungkin hanyalah pandangan Pak JK, karena untuk saat ini Pak JK ini bisa dibilang terpisah dengan Pak Jokowi soal beda pilihan politik. Karena seperti yang ketahui Pak JK saat ini mendorong Anies sebagai capres dari Koalisi Perubahan, sementara Pak Jokowi berbeda pilihan dengan Pak JK. Mungkin cukup sampai di sini ya untuk video kali ini. Jangan lupa dukung terus Grobogan Gokil, dan sampai berjumpa kembali di video menarik selanjutnya.